Seberapa orang yang rindu diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya bahwa kita sudah mempersiapkan hati pikiran kita dari rumah untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Dan biarlah waktu ini kita tidak akan sia-siakan. Sungguh-sungguh waktu ini kita akan pakai untuk meninggikan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan bersama-sama juga semeja dengan Allah. Kita akan makan roti dan minum darah Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan melayakkan kita saat ini. Dia sudah menyucikan kita sehingga kita layak untuk menerima anggur, roti dan anggur untuk kita nikmati. Dan biarlah kita mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, menggantikan kita, dihukum menggantikan kita. Oleh karena itu mari kita akan mengucap syukur saat ini, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Yesus lebih lagi. Kita akan masuk hadirat Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Kami percaya kemuliaan-Mu akan melingkupi di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau sudah menyucikan kami Yesus. Kami percaya Kau melayakkan kami Tuhan. Kami semua masuk hadirat-Mu
Engkau akan membebaskan kami Yesus. Tidak ada masalah, persoalan yang mustahil untuk Engkau memberikan jalan keluar bagi kami Yesus. Ini iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah Engkau terus, dan kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Saat ini kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan bahwa kelepasan akan terjadi di tempat ini Tuhan, bahwa kemenangan akan terjadi di tempat ini Yesus. Kami percaya kuasa-Mu besar Tuhan untuk memulihkan keadaan kami Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap terus menyembah Engkau Yesus, tetapi kami mau menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan keselamatan kami yang hidup. Mari semua yang setuju dan percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu membereskan segala dosa kita, amin. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa dosa kita memang sudah dibereskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kita harus menjaga hidup kita kudus setiap hari. Amin. Dan kita punya semangat untuk menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Oleh karena itu, mari setiap hari kita akan menurut firman-Nya, berjalan bersama Yesus dan menurut kehendak Yesus. Amin. Saya ingin tahu beberapa orang, ada beberapa orang yang tidak meragukan kasih Yesus. Boleh lambaikan tangan. Saya mau saudara mengatakan amin kalau saya mengatakan pernyataan ini, bahwa Yesus punya 1000 cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Amin. Bahwa kita tidak akan sekali-sekali meragukan kasih. Amin. Haleluya. Kami percaya bahwa kasih Yesus membuat kita akan berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus karena Dia besar dan termulia bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai menyerukan nama Yesus bahwa Dia terbesar dan termulia dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib segala perbuatanmu. Katakan, kau terbesar dan mulia,
kembali. Terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberi persembahan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain. Biarlah kita akan mempersembahkan dengan tulus, dan biarlah persembahan kita akan berkenan di hati Tuhan. Dan sekaligus kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan nanti. Biarlah kita akan membuka hati kita selebar-lebarnya, supaya firman Tuhan masuk di dalam hati kita dan kita menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, Bu Kami ini akan memimpin kita dalam doa. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, dan bagimu segala kemuliaan hanya teruntuk Allah kami Yesus Kristus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa setiap kesempatan yang ada boleh kami nikmati pagi hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Dan saatnya Tuhan kami hendak memberikan korban syukur kami ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Oh, berkati setiap kami Tuhan kembali untuk setiap pekerjaan kami, apapun profesi kami Tuhan, kami percaya Tuhan sumber memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga tidak menilik setiap seberapapun yang kami berikan kepadamu, tapi Engkau menilik setiap hati kami memberikannya ya Bapa. Bila persembahan ini Tuhan berguna buat pelebaran kerajaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah memberikan keselamatan kepada kami Tuhan. Oh, syukur bagimu Yesus. Yang mulia
Haleluya. Aku percaya ya Tuhan, kuasa salib-Mu, darah-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami, sanggup menyucikan kami, sanggup menguduskan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu bagi kami, sehingga lewat karya salib-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu kembali. Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi kami. Hamba berdoa menyerahkan juga anak-anak kami sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga mengurapi, Tuhan juga memberkati. Guru-guru sekolah minggu juga diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sama-sama lapar dan haus akan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami sudah siap untuk mendengar, kami siap untuk belajar. Terima kasih Bapa. Menyerahkan waktu sepenuhnya dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Bekerjalah bagi setiap kami dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, Salam. Salam. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kita. Bersyukur untuk segala yang Tuhan lakukan buat kita, sehingga kita dapat melewati hari-hari hidup kita. Sekalipun memang ada banyak hal tentu yang kita alami. Memang hidup ini tidak lepas dari apa yang namanya suka dan duka. Tapi saya berharap setiap kita mempraktekkan firman Tuhan adalah untuk selalu bersyukur. Amin. Untuk apa saudaraku? Selalu bersyukur. Karena firman Allah berkata dengan jelas, yaitu bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Biarlah setiap kita, para orang tua, juga termasuk anak-anak, dapat mengucap syukur dengan keadaan apapun. Ya, seringkali saya mengingatkan untuk tidak lagi khawatir tentang hidup ini dan membuat kita menggerutu, membuat kita bersungut-sungut dan lain sebagainya. Sebab kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, justru akan membuat berkat Tuhan tidak mengalir dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, tidak membuat berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, justru kita akan mengalami yaitu masalah yang bertubi-tubi. Rumah tangga kita tidak akan damai, rumah tangga kita tidak akan mengalami sukacita bila mana yaitu kita terus tidak belajar mengucap syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu minggu ini kita akan belajar firman Tuhan, dampak dari makanan rohani. Apa saudaraku? Nah, kita harus renungkan ini, betapa pentingnya dampak makanan rohani dalam hidup kita. Karena ini adalah suplemen dari surga yang akan menguatkan yaitu rohani kita, yang akan menguatkan iman kita. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata dengan jelas dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca, kita perhatikan ayat ini 321. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi firman Allah itu keluar dari mulut Allah, dan firman Allah itulah yang akan memberkati kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dikatakan dari apa, saudaraku? Dari firman.
Jadi firman itu berkuasa. Kita harus meyakini firman Allah, kita harus percaya firman Allah, bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan lewat kuasa firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dampak makanan rohani ini begitu penting dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara-saudara, setiap orang, saudara-saudaraku, rindu untuk tubuhnya sehat, ya. Dia makan, dia minum, saudaraku, dia rindu supaya tubuhnya sehat, tubuhnya kuat. Demikian juga saudara-saudara, ketika kita makan makanan rohani, maka rohani kita pun juga akan sehat. Kalau saudara rohaninya sehat, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah kecewa kalau rohani kita sehat. Demikian juga dengan tubuh kita secara fisik, secara jasmani ini. Ketika kita makan makanan yang bergizi, ya, kita makan dengan teratur, saudara-saudara Tuhan, maka fisik kita pun juga akan kuat, fisik kita juga akan sehat. Sebaliknya, saudara-saudara Tuhan, ketika seseorang tidak makan, tidak minum, iya, maka tubuhnya akan lemah. Dan ketika tubuhnya lemah, dia akan mudah diserang dengan penyakit, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu kita dianjurkan untuk makan sehari 3 kali, betul? Pagi, siang, malam, saudaraku. Ya, kalau mandi dianjurkan sehari berapa kali? 2 kali, saudaraku. Kalau pengen tubuh kita ini segar, ya, paling tidak pagi hari sama sore hari, malam mau tidur, kita mandi, saudaraku, supaya tubuhnya fresh, sehat, saudara-saudara. Ya, nah, kadang-kala untuk makanan rohani ini kita kurang memperhatikan, ya, kita kurang memperhatikan, sehingga orang yang kurang memperhatikan tentang makanan rohani, saudara-saudara, maka dia akan mudah, yaitu diserang oleh kuasa si jahat, ya. Dia akan mudah, yaitu jatuh di dalam dosa. Dia akan mudah, saudara Tuhan, apalagi, ya, hidupnya khawatir, saudaraku. Karena apa? Karena rohaninya tidak kuat, rohaninya tidak sehat, saudara-saudara. Tapi kalau orang itu rohaninya sehat, rohaninya kuat, saudara mengasihi Tuhan, ketika ada serangan apapun, maka antibodi rohani itu akan melawan daripada segala pengaruh-pengaruh dosa yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Alkitab mengingatkan kepada kita betapa pentingnya makanan rohani. Sebab makanan rohani itu seperti halnya kita makan secara jasmani, semuanya memiliki kegunaan, semuanya mempunyai manfaat di dalam kehidupan seseorang. Ketika kita makan secara jasmani, kita mendapatkan kekuatan dari apa yang kita makan itu. Demikian juga ketika kita makan makanan rohani, yaitu firman Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman Allah. Ketika saudara dan saya makan firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam, Alkitab beritahukan kepada kita, maka rohani kita menjadi kuat, rohani kita menjadi sehat. Oleh karena itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan dari dampak rohani itu yang kita dapat, yang kita peroleh dari Tuhan? Yang pertama, dampaknya adalah menumbuhkan iman percaya kita kepada Allah. Jadi dampak yang pertama ketika kita makan makanan rohani, saudaraku, itu akan menumbuhkan iman percaya kita kepada
Allah. Amin. Coba kita katakan supaya kita ingat. 3, 2, 1. Menumbuhkan percaya kita, iman percaya kita kepada Allah. Kurang mantap. 3, 2, 1. Menumbuhkan iman percaya kita pada Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika kita makan makanan rohani, itu akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Allah. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 17 di sana, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman timbul dari mana, saudaraku? Dari pendengaran. Pendengaran dari mana? Yaitu dari firman Tuhan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, engkau timbul iman. Ketika engkau membaca firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman itu akan timbul iman. Imanmu menjadi kuat. Amin. Imanmu menjadi kuat, rohanimu menjadi sehat, saudaraku. Dan orang yang sehat, orang yang kuat, dia akan selalu merindukan, yaitu firman Allah yang adalah makanan suplemen dari surga yang menyehatkan rohani kita. Katakan amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman yang kita dengar setiap hari membuat kita berakar, membuat kita bertumbuh, membuat kita bergairah, membuat kita semangat di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita bekerja menjadi semangat. Karena apa? Karena ada roh Allah, ada firman Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, kita menjadi semangat. Karena apa? Ada dorongan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang meyakini firman Allah, dia akan menjadi orang-orang yang kreatif. Dia akan menjadi orang-orang yang kreatif. Dia akan menjadi orang-orang yang apa, Pak Daud? Inovatif, saudaraku. Karena ada yaitu inspirasi dari surga yang mengurapi pikiran kita, sehingga kita punya hikmat yang cemerlang. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti Daniel pada waktu itu. Dia lebih cerdas dari orang-orang zamannya di Yehuda, saudara-saudara Tuhan. Dia 10 kali lebih cerdas dikatakan oleh firman Allah. Saudara-saudara, jadi kalau kita makan makanan rohani, kita akan menjadi cerdas. Kemarin Pak Agus bersaksi, anaknya si Ali, saudara-saudara Tuhan, ya sudah pinter baca karena baca Alkitab, saudara, iya kan? Bacanya tak tanya sudah lancar, Pak? Sudah. Karena baca Alkitab, mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Ya. Saudara yang Tuhan. Oleh karena itu doronglah anak-anak saudara, juga termasuk saudara, harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak kita untuk kita membaca firman Allah. Kenapa sih orang tidak suka membaca firman Allah, lebih suka membaca yaitu berita-berita hoax? Saudara-saudaraku, karena pengaruh dunia itu begitu kuat, ya, menghamiri, mengotori pikiran manusia ini, sehingga manusia tidak suka dengan yang benar. Oleh karena itu, saudara, sebagai umat pilihan Allah, saya mendorong dan mengingatkan kepada saudara, cintailah firman Allah, bacalah firman Allah, karena dari situlah engkau mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat, juga termasuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Yang setuju di saudara-saudara yang mendapat Allah kita. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagian yang kedua, karena materinya cukup banyak hari ini, saya akan agak percepat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua adalah dampak dari makanan rohani itu membersihkan dan menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Amin. Kita katakan bersama-sama, kita baca di depan. 3, 2, 1. Membersihkan dan
menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Haleluya. Jadi firman Allah berdampak luar biasa. Karena apa? Dikatakan membersihkan dan menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus berkata dengan jelas, Yohanes 15 ayat yang ketiga di sana, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu telah bersih karena engkau mendengar firman Allah. Tetapi dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang kelima di sana. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Luar biasa. Kita bersih, kita suci, kita berkenan. Karena apa? Karena firman Allah. Firman Allah katakan menguduskan, firman Allah menyucikan, firman Allah mentahirkan lewat kuasa darah Yesus. Ketika kita meyakini, kita percaya secara total 100% dengan firman Allah, maka kesucian hidup terjadi dalam hidup kita. Sebab sesungguhnya kesucian itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kalau kita bisa berbuat baik, kita bisa lakukan ini, lakukan itu, karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, bukan kuat dan gagah kita. Oleh karena itu, makanan rohani firman Allah begitu berdampak dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Dikatakan yaitu menyucikan jiwa dan melayakkan kita untuk terus berkenan di hati Allah. Saudara-saudara, bayangkan kalau seandainya orang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, maka mereka tidak punya tujuan arah hidup mereka. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya pedoman hidup, yaitu kompas kehidupan kita, yaitu firman Allah yang menuntun kita. Sehingga Daud berkata, firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita, firman Allah itu adalah terang dalam jalan kita. Sehingga lewat kuasa firman Allah kita dituntun, sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan berkata, aku rindu Engkau Tuhan, aku haus akan Engkau. Ku mau selalu bersyukur. Katakan, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab Kau Bapa yang setia. Amin. Katakan lebih mantap lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan setia. Amin. Kita harus bersyukur kita punya Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu rindukan firman-Nya, karena firman Allah yang akan bekerja mengubah hidup kita. Bagian yang ketiga, saudara dari Tuhan, dampak makanan rohani dalam hidup kita adalah membawa kita pada kebenaran. Kita dibawa kepada kebenaran. Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman menuntun pada yang benar. Firman menuntun kepada jalan yang benar. Tidak hanya sekedar baik, tetapi benar, saudaraku. Banyak orang baik, tetapi belum tentu mereka benar. Tapi Tuhan berkata dengan jelas, firman-Nya yaitu menuntun hidup kita,
yaitu hidup benar, hidup suci, hidup layak, hidup berkenan kepada Allah. Tidak hanya sekedar menjadi orang baik. Itulah tujuan Tuhan memanggil, memilih kita, supaya kita benar, kita layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, belajarlah untuk selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Firman Allah mengerjakan, firman Allah menggarap hati kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Serahkan diri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Berikan sorak-sorai yang berapa lagi. Kita punya Bapa yang setia. Oleh karena itu kita bersyukur. Bapa itu akan terus menolong kita. Bapa itu akan terus membantu kita untuk kita terus berjalan di dalam kebenarannya. Karena firman Allah itu dikatakan adalah kebenaran yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Karena ada kuasa Allah, ada roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus benar-benar merindukan firman itu, ya, melebihi kita merindukan, mengingini yang lain. Daud berkata, biarlah engkau lapar, engkau haus akan firman Allah, sebab firman Allah itu yang akan menyegarkan jiwamu. Firman Allah itu yang akan memuaskan hidupmu. Firman Allah itu yang akan membuat hidupmu bergairah untuk terus mengalami segala kebaikan Tuhan. Maka Daud berkata, yaitu tuntunlah aku domba-dombamu ini Tuhan. Bawalah aku lewat kuasa firman-Mu, sehingga hidupku selalu ada bersamamu, menikmati segala kebaikan-Mu, menikmati segala kemurahan-Mu, menikmati segala anugerah-Mu. Saudara-saudara yang Tuhan, hati kita digarap, hati kita dikerjakan oleh kuasa firman Allah, sehingga saudara dan saya akhirnya menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Firman Allah kita hidupi, firman Allah kita lakukan, saudaraku. Sehingga dengan demikian sekali lagi kita akan terhubung dengan realitas surga, membawa hidup kita selalu merindukan firman Allah yang adalah makanan rohani yang membuat hidup kita menjadi sukacita karena kuasa firman. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang keempat, dampak dari makanan rohani itu adalah memberikan kehidupan kekal. Amin. Kita katakan bersama-sama, memberikan kehidupan kekal. Lebih kompak lagi, 3, 2, 1. Memberikan kehidupan kekal. Haleluya. Jadi dampak makanan rohani itu, saudara Tuhan, tidak hanya yaitu memberikan berkat secara jasmani, memberikan berkat secara materi, secara fisik yang kita perlukan, yang kita butuhkan hari-hari ini. Tetapi dampak makanan rohani dikatakan memberikan kehidupan kekal. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Sampai kapan?
selama-lamanya. Firman membuat kita tidak mengalami kematian, kebinasaan kekal, saudaraku. Dampak dari makanan rohani memberikan kehidupan kekal buat kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus sendiri berkata, engkau tidak akan mengalami yaitu maut, kematian kekal, tetapi engkau akan mendapatkan hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa salib Kristus, karya Yesus di atas kayu salib telah membereskan segala dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku, kehidupan kekal menjadi bagian orang yang percaya. Oleh karena itu, terus nikmati berkat rohani firman Allah. Kita harus sungguh-sungguh dapat menghargai anugerah Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh dapat menghargai anugerah Allah, keselamatan Allah, hidup kekal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib memberikan kehidupan kekal dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, kita harus menghargai anugerah Allah itu. Dengan cara bagaimana? Yaitu mari kita terus merindukan makanan rohani itu, kuasa firman Allah. Biarlah kita rindukan, kita terus setia, kita terus teguh, kita terus taat kepada Tuhan, untuk kita melakukan firman Allah, perintah Allah. Saya berulang-ulang mengingatkan, kita harus ingat modal kita yang sejuta. Amin. Modalnya sejuta masih ada enggak? Haleluya. Ya, jadi modal sejuta jangan sampai hilang ya, saudaraku. Amin. Apa itu sejuta Pak Daud? Oh, agak lupa. Berarti lupa ya modalnya ya. Puji Tuhan. Iya, lupa ya. Ada yang ingat apa? Sejuta? Apa? Dunia yang keras? Lupa juga. Iya, pertama sejuta setia, terus jujur, terus taat. Jangan lupa itu modal kita, anak Tuhan. Ya, jangan dimakan itu modalnya. Iya kan? Sejuta setia sama Tuhan. Amin. Iya, lama dan kumpul sore Pak ya. Iya, kemarin ditunggu ya, tidak mau kumpul ya kan. Haleluya, haleluya. Jadi apa tadi? Setia. Terus apa? Jujur. Terus apa? Taat. Itu modal kita sejuta ikut Tuhan. Ya, jangan sampai lupa. Ya, jangan ditaruh di kantong. Ya, ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Di hati. Kalau di kantong habis sejuta. Ya, tapi kalau di hati aman, saudaraku ya. Ya, Pak Parti ya. Modalnya jangan lupa ya, sejuta ya. Setia ya, ikut Tuhan. Ya, jujur ikut Tuhan. Ya, taat ya. Nah, itu modal kita. Karena Tuhan sudah berikan yaitu kehidupan kekal. Anugerah Tuhan harus kita hargai ya. Dengan cara bagaimana? Ya, modal kita harus kita benar-benar taruh hati kita jadi anak Tuhan yang setia, yang jujur, yang taat, sehingga Tuhan katakan kita akan mendapatkan hidup kekal. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai kapan? Selama-lamanya. Tidak akan mengalami maut. Ya, saudara Tuhan, tidak akan mengalami hukuman kekal. Kita akan mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ya, kemarin kita sudah belajar second coming, bisa ulang lagi, sukacitanya luar biasa. Kalau kita sudah ketemu, ya kekasih kita adalah Tuhan Yesus Kristus. I love you Jesus. Amin. Saudara Tuhan, ini yang kekal,
saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ayo kita terus merindukan makanan rohani, firman Allah, karena itu berdampak kekal. Bagian yang keempat. Yang terakhir, saudaraku, yang terakhir, saudara-saudara, dampak makanan rohani itu adalah merubah cara pikir kita agar sesuai kebenaran Allah. Dampak makanan rohani adalah merubah cara berpikir kita agar sesuai kebenaran Allah. Kita mesti katakan lagi, 3, 2, 1, merubah cara berpikir kita agar sesuai kebenaran Allah. Kurang mantap. 3, 2, 1, merubah cara berpikir kita agar sesuai kebenaran Allah. Haleluya. Yesus kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Ku hidup dan berharapan. Katakan, ku ikut kehendakmu. Lebih mantap lagi dengan suara yang keras. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi dari awal, lebih mantap lagi. Katakan, Yesus, Yesus. Lebih mantap lagi, keras. Nyatakan imanmu. Coba saya mau dengar lebih keras yang sebelah sini. Amin. Yang sini lebih keras. Sini kalah Pak Daud. Katakan, lebih mantap Pak Daud. Ya. Haleluya. Mari kau nyatakan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Amin. Yes. Amin, amin. Ya, ini doaku Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan aku semua. Katakan, selama aku hidup. Ya, lebih keras lagi. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorak yang berapa tangan kita. Haleluya. Jadi yang kelima, dampak makanan rohani adalah membuat cara berpikir kita agar sesuai kebenaran firman Allah. Saudara, dunia tidak bisa memisahkan kita. Ya, saudara, kalau engkau menghidupi firman Tuhan, ya, dunia tidak bisa menarik, saudara. Cara pikir kita, pola pikir kita, komunitas kita, kehidupan kita adalah bersama-sama orang-orang benar. Maka Tuhan Yesus berkata dalam yaitu Roma 12 ayat 2, yaitu Rasul Paulus di sana dikatakan, sama-sama kita baca 3, 2, 1.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Saudara-saudara, maka kita tidak sama lagi dengan dunia. Kalau engkau banyak mengkonsumsi yaitu firman Allah, saudaraku, firman Allah nanti yang akan mengubah kita. Ya, firman Allah itu nanti akan menolong kita, membantu saudara sehingga saudara tampil beda. Betul itu, karena ada firman. Ya, kita hidup benar itu bukan karena kekuatan kita, tidak bisa, saudaraku. Ya, tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita harus andalkan Tuhan, firman Allah. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Ya, kita harus makan makanan rohani ini, sehingga makanan rohani itu, sudah dikasih Tuhan, dengan sendirinya akan mengubah hidup kita, saudara. Sehingga yang tadinya tidak setia menjadi setia, ya, yang tadinya ngomongnya kasar, ngomongnya ngawur jadi benar, saudaraku. Oh, yang tadinya suka ngeluh, suka ngomel jadi hilang, saudaraku. Karena apa? Firman yang mengerjakan dengan sendirinya. Otomatis kalau engkau merindukan firman, engkau makan makanan rohani, itu akan berubah. Ya, untuk orang berubah tidak bisa kita bawakan golok, saudaraku. Ya, kita bawakan golok untuk dia berubah, dia malah tambah keras. Untuk orang bisa berubah tidak bisa kita ngata-ngatain dia, maki-maki dia, malah dia semakin jahat, saudaraku. Ya, untuk kita mendidik anak kita, ajarlah anakmu untuk membaca firman, saudaraku. Karena ketika dia membaca firman, pikirannya berubah, ya, sehingga dengan sendirinya kelakuannya jadi berubah. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Nah, oleh karena itu saya mendorong hari ini untuk kita benar-benar merindukan makanan rohani, firman Allah. Itu berdampak. Suamimu yang masih keras, jangan aku terus omeli dia, malah dia semakin keras. Tapi kasih tahu, Mas, baca firman. Jangan lupa ingatin, Mas, ayo kita doa. Dan nanti saudaraku yang keras itu rontok, saudara-saudara Tuhan. Ya, seperti kalau engkau minum obat, saudara-saudara Tuhan, ya, obat gatalmu rontok, saudaraku. Iya kan? Karena apa? Karena kamu minum obat, saudaraku, obat gatal. Kan begitu, ya? Gitu ya. Tapi kalau saudara yaitu gatal digaruk, sudah tambah semakin gatal. Iya betul, makin kemana-mana, saudaraku. Iya kan? Maka diminumi obat. Tanganmu tidak usah garuk-garuk, minumi obat saja berapa hari nanti hilang. Saudara-saudara. Kemarin saya punya anak Melan itu ininya jerawatnya banyak, saudara itu, karena pakai apa itu baju APD itu, saudara itu keluar semua. Apalagi kemarin pulang, ya, dimasakin kurang, waduh tambah, saudara. Wah, akhirnya saya belikan obat gatal. Ini tidak hanya luarnya yang diobati, dalamnya. Luarnya sudah diobati, kasih ini itu. Ini bukan luar dok lah, harus dalam. Tak belikan obat di kroya, di air mancur. Ya, saya tanya sama dokter, dok, untuk gatal yang bagus, gitu. Ya, kasih 10 paket. Sudah guys, diminum 10 hari, ya, berturut-turut. Kemarin saya telepon, di mana lah jerawatnya? Oh, sudah kering Pak, puji Tuhan. Obatnya cocok, sudah guys Tuhan. Iya kan? Tapi kalau digaruk gitu, waduh, luka semua mukanya. Betul tidak? Kasih obat, saudara-saudara. Nah, demikian juga hidup saudara. Kalau engkau makan makanan suplemen dari surga, rohani, firman Allah, segala dosa itu rontok, hilang. Nanti saudara lihat, maka doronglah
yaitu suamimu, istrimu, anakmu untuk baca firman. Ya, jangan kau maki-maki terus. Kalau dimaki-maki terus malah justru semakin keras, saudara gitu kan. Tapi kalau baca firman Tuhan, firman Allah bekerja, menggarap hidupnya. Amin. Saudara gitu kan. Firman Allah saya beritakan seperti ini mengubah saudara yang pelit jadi murah hati, ya kan? Itu saudara karena apa? Firman pekerjaan Roh Kudus. Kalau saya todong dengan golok, saudara kan semakin marah. Tapi firman Allah diberitakan, firman Allah mengubah hatinya, jadi dia taat melakukan apa firman Tuhan. Kalau belum, tunggu. Semua ada waktunya, tidak bisa dipaksa. Ajar terus. Bagaimana engkau harus mengembalikan milik Tuhan supaya engkau diberkati, pekerjaanmu diberkati, engkau sehat, dijauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara Tuhan, ini penting. Ya, diajar, kembalikan supaya engkau diberkati Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, apa yang engkau dapat sia-sia, hilang nanti. Ya, dimakan demit, saudara-saudaraku. Iya kan? Iya, tapi kalau saudara memberikan Tuhan, Tuhan memberikan pagar tembok, perlindungan, berkat akan terus mengalir, saudara-saudara. Nah, ini harus kita memiliki kesadaran ini. Firman Allah yang akan mengubah kehidupan kita. Maka firman Allah akan berubah cara berpikir dan berperasaan kita untuk bisa selalu sejalan dengan kehendak Allah. Firman Allah yang akan mengubah pikiran kita, paradigma kita. Bukan karena Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana sebagai ayat penutup. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ini, saudaraku. Inilah firman Allah bermanfaat buat kehidupan kita. Kita baca dengan mantap, dengan suara keras. Kita deklarasikan firman ini. 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki apa? Kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengar baik-baik. Dari ayat ini paling tidak ada 4 poin dampak dari firman Tuhan. Yang pertama yaitu untuk mengajar. Yang kedua untuk apa? Menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Yang keempat untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Kami sudah menerima lambang darah dan tubuhmu ya Tuhan. Hari ini kami mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami sampai rela mengorbankan nyawamu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pasti tidak akan melupakan pengorbananmu yang besar itu. Dengan berkomitmen lagi hari ini, kami akan lebih setia lagi, lebih taat lagi kepadamu ya Tuhan. Kami akan mengiring Engkau, melayani Engkau, menjunjung tinggi Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang terus memeliharakan kami ya Tuhan. Kami boleh bertumbuh semakin tangguh, semakin kuat untuk berdiri di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami akan lebih lagi menikmati dan mengingini makanan rohani yang terus Engkau sediakan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami merindukan hidup kami diubahkan lebih lagi berkenan bagi Engkau, karena firman-Mu terus mengerjakan di dalam kami. Kuasanya yang besar itu meluruskan, bahkan mengajar kami berbagai kebenaran tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati. Kiranya hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami hari ini lebih lagi akan dipakai, lebih heran di dalam tangan Tuhan, di dalam pekerjaan-Mu yang lebih besar lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau sebentar ya Tuhan kami boleh memberi untuk Engkau. Biarlah apa yang sudah kami persiapkan dijamah dan diberkati oleh Tuhan,
menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Inilah hidup kami, kiranya Tuhan semakin menopang kami, sehingga hidup kami boleh tegak berdiri di tengah-tengah badai dunia ini ya Tuhan, karena hanya Engkau yang ada di belakang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.